pemirsa HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir ya pada Ustaz Unjuk pagi ini, dan kita masih membicarakan satu tema, yaitu agar dakwah tidak sekedar seruan. Para pemirsa yang Allah muliakan, kita tadi sudah membahas berkaitan dengan tema ini dengan beberapa penjelasan, terutama kita ambil dari kitab tulisan dari Syekh Muhammad Abdul Salam dalam kitab beliau As-Sunan wal Mubtada'at, bahwa kita sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dapat memerankan diri kita sebagai pelaku perubahan di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kita tidak hanya sekedar sudah berdakwah, saya sudah berdakwah di desa A, saya sudah berdakwah di desa B, sekian banyak tempat yang menjadi dakwah kita, tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah kita upayakan masyarakat yang sudah mendengarkan dakwah kita ini bisa merubah cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, cara mereka berakhlak, agar dakwah kita ini benar-benar dapat dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat itu. Dari kitab As-Sunan wal Mubtada'at, ya, penulisnya mengatakan bahwa perubahan itu akan terjadi kalau kita membaca kitab ilmu ke masyarakat, kitab ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat ini sudah mulai banyak yang sadar terhadap pentingnya ilmu. Kita sudah sama-sama maklum, ya kan, bahwa banyak lembaga-lembaga pendidikan di masyarakat kita. Ya, ada desa yang memiliki sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, bahkan ada juga yang berdiri di sana perguruan-perguruan tinggi, apakah perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi umum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita ini sudah sangat serius tentang ilmu. Tetapi tentu saja ilmu yang mereka miliki ini harus membawa perubahan bagi cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, cara mereka berperilaku. Kalau tidak, berarti ilmu yang mereka miliki itu tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi kalau selama ini kita sudah melihat ada banyak lembaga-lembaga ilmu di masyarakat, maka tinggal lembaga-lembaga itu kemudian kita isi. Ya. Ada guru-guru yang masih belum tersedia di lembaga-lembaga itu. Ada guru agama di lembaga tersebut, ada. Bagaimana dengan guru matematika, bagaimana dengan guru fisika, bagaimana dengan guru kimia, ya, atau guru-guru yang lain. Nah, prinsipnya kita tidak ingin mendikotomiskan antara ilmu umum dan ilmu agama. Karena dalam Islam ini tidak ada dikotomi, ya. Ini ilmu yang paling harus didalami adalah ilmu agama saja, ya. Ilmu umum tidak perlu didalami seperti itu. Itu tidak menjadi ajaran agama kita. Ajaran agama kita ini semua ilmu silakan didalami, ya. Silakan dipelajari. Kalau ilmu itu membawa kemaslahatan, kegunaan bagi kita, maka ilmu itu dipersilahkan untuk didalami, tidak dilarang sama sekali. Nah, jadi para muslim yang Allah muliakan, pertama yang harus dilakukan adalah kita bacakan kepada masyarakat itu kitab-kitab ilmu. Bahkan bukan saja kitab, sekarang sudah menjadi sebuah lembaga. Banyak masyarakat kita yang memiliki lembaga-lembaga ilmu, ya. Kita sudah sebut tadi. Kemudian saran beliau berikutnya adalah beliau katakan supaya kita tokoh-tokoh agama ini, ya, tokoh-tokoh masyarakat ini membacakan Al-Quran kepada masyarakat dengan tafsir. Ya, jadi tidak cukup dengan hanya mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ya, tapi kita juga mengajarkan bagaimana cara memahami Al-Quran tersebut dengan kitab-kitab tafsir, dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, ya, dan juga membacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum halal haram, berkaitan dengan ibadah, muamalah, zikir-zikir, akhlak, adab, dan targhib atau tarhib, anjuran dan ancaman. Nah, para muslim HTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila buku-buku ilmu sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat kita benar-benar memanfaatkan buku-buku ilmu tersebut dan juga mereka dekat dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW,
maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, yaitu masyarakat yang sudah hidup dalam kebaikan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengamalkan amal salih, baik laki-laki atau perempuan, dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Jadi apabila di masyarakat itu sudah banyak yang perhatian terhadap ilmu, sudah banyak perhatian terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka masyarakat itu akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, kemudian disebutkan juga di sini, ya, bahwa kita akan sampai mencapai kejayaan sebagaimana pernah didapati oleh umat-umat Islam sebelum kita, ya. Umat Islam masa lalu, mereka telah memimpin dunia ini, bahkan 2/3 dunia ini dipimpin oleh umat Islam, ya. Kalau sekarang umat Islam tidak lagi menjadi pemimpin dunia, tapi kita dipimpin oleh orang-orang non-Islam, ya, maka apabila umat Islam sudah mulai kembali mencintai ilmu, sudah dekat dengan Allah, membaca Al-Quran dan Hadis, maka mereka ini akan sampai seperti derajat umat Islam sebelumnya. Wa bihadza narqi wa nafuqul umam wa nasuduhum kama sadahum wasta'badahum bil adli wal ilmi wal hikmah fi masyariqil ardi wa magharibiha abauna al-awwalun. Nah, dengan cara inilah, kata penulis kitab ini, itu As-Sunan Al-Mubtada'at, itu Syekh Muhammad Abdul Salam, kata Syekh Muhammad Abdul Salam dalam kitab beliau ini, bahwa apabila kita melakukan hal-hal yang saya sebut ini, maka kita akan bisa menyamai, bahkan bisa melampaui umat-umat sebelum kita yang sudah mencapai kejayaan, ya, yang mereka telah berhasil membawa keadilan, membawa ilmu, membawa hikmah di masyariqil ardi wa magharibiha, di timur bumi, di barat bumi, abaunal awwalun. Nah, itulah nenek moyang kita yang terdahulu itu. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, jadi upaya-upaya kita selama ini di tengah-tengah masyarakat telah berdakwah, ya, maka itu semuanya haruslah membawa perubahan besar bagi masyarakat kita. Masyarakat kita harus menjadi masyarakat yang hidup dalam kebaikan-kebaikan, ya, bahwa tidak ada lagi kejahatan di masyarakat kita, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi perzinaan, tidak ada lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, ya, sehingga mereka seluruhnya bisa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Muhammad Abdul Salam yang menutup ungkapan beliau mengatakan bahwasanya, amma antum ya masyayikh sajadah fallahu maulakum wa huwa yarzuqukum wa huwa khairur raziqin wa huwal qail wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi, memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Itu surah At-Talaq ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat yang lain, yaitu dalam surat yang sama, surah At-Talaq, tapi ayatnya beda, itu ayat yang keempat. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya segala urusannya jadi mudah. Ya, kalau kita ingin urusan kita dalam kehidupan ini dimudahkan oleh Allah, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-A'raf Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kabupaten kota, sebuah kecamatan, sebuah desa, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan, kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi.
Nah, para muslimin yang Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.